kita dapat melaksanakan kegiatan Open House 2025 pada hari ini. Maka dari itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah usai. Baik, yang terhormat Bapak Prof. Insinyur Muhammad Agung Wibowo MMMSC PhD selaku Dekan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, yang kami hormati Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari SHMH selaku Wakil Dekan 1 Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, yang kami hormati Bapak Dwi Cahyo Utomo SEMA PhD selaku Wakil Dekan 2 Riset dan Inovasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, serta para hadirin yang telah bergabung pada Open House 2025 hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Ziva Cendikia selaku Master of Ceremony Open House Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro 2025. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjut dengan sesi foto bersama dan presensi kehadiran. Kemudian sambutan Bapak Prof. Insinyur Muhammad Agung Wibowo MMMSC PhD selaku Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro sekaligus pemaparan informasi, dan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir penutup. Langsung saja kita ke acara selanjutnya, yakni sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada para hadirin yang telah bergabung, dimohon untuk menyalakan fitur on cam-nya, dan kami tunggu hingga pukul 7.20. Silahkan untuk on cam terlebih dahulu. Mari kita tunjukkan wajah cantik dan ganteng kita pada malam hari ini ya. Mungkin Prof. Agung ada gaya tersendiri nggak nih, Prof? Yes. Boleh. Baik, karena sudah banyak yang on cam, bisa kita mulai langsung. Kepada operator bisa standby untuk membantu mengambil dokumentasi pada hari ini. Baik, mungkin para hadirin bisa gaya seperti yang tadi Prof. Agung sudah sampaikan ya. Baik, izin untuk menghitung ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya juga izin mengingatkan untuk para hadirin dapat mengisi presensi kehadiran melalui link yang telah kami berikan pada kolom chat yang tertera. Memasuki acara inti, yakni sambutan sekaligus pemaparan materi dari Bapak Prof. Insinyur Muhammad Agung Wibowo MMMSC PhD, selaku Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Siva selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam and very good evening buat Bapak Ibu semua yang ada di sini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita bisa berkumpul dalam suatu media yang sangat luar biasa ini, di mana kita menyebutnya sebagai open house karena diilhami dari proses halal bihalal dan silaturahim yang biasa kita lakukan pada saat kita merayakan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Dan ini merupakan salah satu local wisdom yang ada di bangsa kita. Jadi open house biasanya kita akan melakukan ramah tamah, silaturahim, dan saling memaafkan. Nah, pada kali ini open house kita jadikan sebagai salah satu judul dari pertemuan kita pada malam hari ini dalam rangka untuk satu silaturahim, kedua memperkenalkan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Bismillah Bapak Ibu.
Mohon izin, saya Muhammad Agung Wibowo selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro. Dalam hal ini, Universitas Diponegoro memiliki 13 fakultas dan salah satu fakultas adalah Sekolah Pascasarjana. Total jumlah dari mahasiswa Universitas Diponegoro hampir lebih kurang 65.000, Bapak Ibu semua. Jadi itu adalah untuk bisa menggambarkan sejauh mana Universitas Diponegoro. Dan Universitas Diponegoro termasuk salah satu PTNBH di Indonesia. Artinya di Indonesia itu ada 3 kelompok perguruan tinggi negeri, yaitu untuk yang kelas Satker, kelas PLU, dan yang paling top adalah PTNBH. Jadi Bapak Ibu, Alhamdulillah pada malam hari ini hadir Wakil Dekan Akademik, Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari. Jadi itu adalah Bu Tri, kita panggilnya Bu Laksmi. Hadir juga Pak Dwi Cahyo Utomo PhD selaku Wakil Dekan Sumber Daya. Alhamdulillah hadir. Dan Alhamdulillah juga hadir di sini Ketua Prodi di 6 prodi yang ada di Sekolah Pascasarjana, yaitu ada di S2 Magister Sistem Informasi, ada S3 Sistem Informasi, ada Magister Ilmu Lingkungan, ada Doktor Ilmu Lingkungan, serta ada Magister Energi dan Program Doktor Energi. Jadi ini adalah hal bagaimana kita selaku Pascasarjana memperkenalkan prodi-prodi yang ada di lingkungan Pascasarjana. Bapak Ibu, mohon izin di dalam background kami tampilkan tagline selain open house, ada juga tagline lulus tepat waktu dan full senyum. Jadi kami harapkan Bapak Ibu nanti karena sudah sekolah yang kedua dan sekolah yang ketiga, diharapkan bisa bahagia gitu sekolahnya itu ya. Artinya bahwa sekolah itu juga perlu rasa senang gitu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang kita dorong. Di samping juga kita ada tagline adalah lifelong learning. Artinya bahwa belajar itu sepanjang hayat. Iya. Bapak Ibu mohon izin saya akan share PowerPoint yang ada. Ya, semoga bisa terlihat Bapak Ibu untuk PowerPoint-nya. Oke ya, sudah terlihat. Ya. Ya, ini adalah gedung Pascasarjana. Letak kampusnya ada di tengah kota. Jadi kami ada di City Center di pusat kota Semarang. Jadi ada di lokasi di Jalan Imam Barjo. Dan kalau orang Semarang pasti tahu di mana letak Simpang 5 sebagai center of business di kota Semarang. Dan Jalan Imam Barjo tidak terlalu jauh dari Simpang 5, bahkan hanya berjalan kaki sekitar mungkin 10 menit Bapak Ibu. Jadi lokasi kampus sangat menyenangkan karena ada di tengah kota atau di pusat kota. Dan dalam potret ini juga kami berikan satu bentuk ilustrasi bahwa ini adalah internasional seminar yang selalu kita laksanakan di program Pascasarjana, yaitu kita beri judul adalah ICENIS, International Conference on Energy, Environment, Epidemiology, and Information System. Dan ini yang kita lakukan kemarin di tahun 2024. Nah, ini adalah beberapa prodi yang ada di Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro. Jadi yang pertama adalah Doktor Sistem Informasi, di mana terakreditasi baik sekali. Ada Doktor Ilmu Lingkungan, terakreditasi internasional, alhamdulillah. Ada Doktor Energi, terakreditasi baik, serta Magister Sistem Informasi, di situ terakreditasi unggul, serta Magister Ilmu Lingkungan sudah terakreditasi secara internasional. Dalam hal ini adalah terakreditasi dari ASIIN, dan ada Magister Energi yang terakreditasi unggul. Nah, pada slide ini kami menjelaskan bagaimana cara kita mendeliver subjek atau bagaimana kita melakukan proses belajar mengajar. Jadi ada yang by course, artinya perkuliahan secara terstruktur, ada kelas demi kelas yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu semua. Ada juga yang by research, artinya bahwa perkuliahan mengutamakan aktivitas penelitian, riset, dan tentunya didorong untuk melakukan publikasi yang lebih banyak. Dan ada juga kelas kerjasama.
Artinya kita juga memiliki beberapa kelas yang kita punya kerjasama. Di antaranya kami punya kerjasama S3 dengan PT Telkom, di mana di situ PT Telkom mengirimkan 15 stafnya untuk belajar di S3 program Doktor Sistem Informasi. Ada juga kerjasama dengan PT Adikarya, dan ada juga kerjasama dengan beberapa universitas swasta yang ada di sekitar Jawa Tengah ataupun yang ada di tingkat nasional di Jakarta. Ini adalah beberapa hal terkait dengan bagaimana kita melakukan proses belajar mengajar, artinya tidak hanya kelas reguler, tapi juga ada kelas kerjasama. Dan ada juga yang by course dan by research. Nah, nanti untuk detailnya mungkin bisa kita diskusikan, Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah academic atmosphere yang kita tawarkan buat Bapak Ibu semua nantinya untuk bisa bergabung dengan kami, baik di program magister ataupun program doktor. Pertama adalah salah satu strength atau kekuatan dari Sekolah Pascasarjana adalah kampus di tengah kota Semarang. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya lokasi kampus sangat mudah diakses, dekat dengan pusat keramaian. Kalau Bapak Ibu pernah berkunjung ke kota Semarang, sangat dekat sekali dengan pusat bisnis di kota Semarang, yaitu Simpang 5, dekat dengan Bandara Ahmad Yani, dekat dengan stasiun kereta api Tawang. Artinya jarak antara kampus kami dan kedua moda transportasi itu tidak jauh. Artinya dalam hitungan kurang dari 1 jam atau itu bisa tercapai, atau kurang dari posisi sekitar 45 menit bisa tercapai, kita mengakses dari kampus ke bandara, kampus ke stasiun kereta api, bahkan mungkin dengan jalan kaki kampus dengan pusat bisnis. Terintegrasi sistem SSO, artinya Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu nantinya menjadi mahasiswa di Universitas Diponegoro, Bapak Ibu langsung mendapatkan account yang itu adalah single sign online. Artinya semua jadwal perkuliahan, semua aktivitas Bapak Ibu, artinya dari mulai library, perpustakaan, sampai nanti Bapak Ibu bisa di situ berlangganan jurnal, ataupun Bapak Ibu nanti bisa mengakses beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di Undip disediakan. Artinya Bapak Ibu dengan satu akun tersebut akan bisa memanfaatkan semua fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Diponegoro, baik dari unit, baik dalam arti proses belajar mengajar Tridharma perguruan tinggi, dari mulai proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta jadwal-jadwal kuliah Bapak Ibu semua, serta jadwal asistensi Bapak Ibu pada saat melakukan bimbingan dengan promotor dan kopromotor. Nah, di sini adalah fleksibilitas metode perkuliahan. Artinya berdasarkan dari peraturan perak akademik atau peraturan akademik di Pascasarjana membolehkan kita untuk melakukan fleksibilitas dalam delivery dari material pada saat kita melakukan perkuliahan. Artinya bisa offline dan bisa online. Dan alhamdulillah dosen-dosen berkualitas, baik artinya mereka-mereka yang bergelar S3, ada beberapa yang memang berasal dari lulusan luar negeri, dan ada beberapa dari dalam negeri. Alhamdulillah saya sendiri lulusan dari Nottingham University di UK. Dan juga beberapa praktisi, artinya kami melakukan kerjasama dengan pihak industri, pihak pemerintah, dalam rangka menjadi kuliah tamu, dan nantinya menjadi pengayaan buat kakak-kakak mahasiswa dalam belajar S2 dan S3. Kalau kita bicara S3, Bapak Ibu, itu dalam melakukan proses ujian untuk proposal, ujian untuk nanti seminar hasil, ujian akhir nanti di Diven ataupun di Viva di S3, itu kami memakai external examiner. Artinya harus ada penguji yang berasal dari universitas lain. Nah, ini menjadi salah satu hal yang merupakan pengayaan dari kami di proses belajar mengajar. Bahkan beberapa external examiner itu berasal dari perguruan tinggi negeri dari luar negeri. Nah, tugas akhir berupa tesis disertasi itu kami ada beberapa hal, termasuk nanti dalam peraknya, peraturan akademiknya, ada yang bersifat reguler, artinya tesis dan disertasi. Ada juga tesis dan disertasi itu bersifat sesuai dengan latar belakang ataupun pekerjaan yang Bapak Ibu sudah geluti saat ini. Artinya tesis dan disertasi ini bisa mengambil topik-topik terkait dengan pekerjaan Bapak Ibu semua untuk
detailnya nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Wakil Dekan Akademik. Kami pun mendorong para kakak-kakak semua mahasiswa S2 dan S3 ini untuk punya international exposure. Karena dari beberapa mahasiswa kami yang masuk dalam program PMDSU, yaitu hibah program yang diberikan oleh kementerian, itu ada beberapa yang melakukan joint laboratorium. Artinya mereka beberapa bulan, sekitar 3 bulan, berada di universitas negara lain untuk melakukan joint research. Itu juga kita lakukan, Bapak Ibu. Artinya kita mencoba untuk melakukan international exposure itu menjadi bagian pengalaman dari Bapak Ibu semua selama bersekolah di Pascasarjana Universitas Diponegoro. Baik kita kirimkan mahasiswa keluar untuk bisa magang, untuk bisa join laboratorium, ataupun kita undang para pengajar atau para dosen dari luar itu untuk melakukan kuliah umum, melakukan beberapa menjadi narasumber untuk di internasional seminar kita seperti yang di ICENIS, ataupun ada program Ajang Profesor. Artinya Ajang Profesor itu kami berikan hibah untuk profesor yang dari luar, universitas di luar negeri untuk bisa masuk ke Indonesia, masuk ke Undip untuk bisa memberikan sharing ilmunya. Ini adalah beberapa program yang terus kita laksanakan, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh bagaimana kami membangun akademik atmosfer. Di setiap pergantian semester kami mengundang beberapa praktisi. Di sini kita undang Bapak Insinyur Warih Andang Cahyono yang merupakan Direktur Utama PT Toyota yang satu-satunya berasal dari Indonesia. Karena selama ini sebelumnya Direktur Utama dari PT Toyota atau Presiden Direkturnya itu selalu dari orang Jepang. Dan ini adalah kesempatan bagi kami untuk memberikan eh, practical exposure dari industri sebagai pengayaan buat kakak-kakak yang belajar di S2 dan S3 di Pascasarjana Undip. Kami juga memberikan satu bentuk fasilitas, artinya kami bekerjasama dengan ada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di Undip atau LPPM yang memberikan sosialisasi terkait dengan pendanaan yang disediakan oleh pihak Undip dalam rangka untuk mendorong kakak-kakak mahasiswa ini untuk bisa mendapatkan hibah, untuk bisa mendapatkan bantuan pendanaan, untuk bisa mempresentasikan paper hasil penelitiannya yang dipublikasikan di internasional seminar. Jadi para mahasiswa S2 S3 itu diberi kesempatan untuk bisa melakukan publikasi melalui internasional seminar dan itu mendapatkan pendanaan dari Undip. Nah, ini juga ada salah satu contoh bagaimana kita melakukan kuliah umum. Kebetulan ini saya sendiri yang mengampu mata kuliah filsafat ilmu. Kami mengundang Bapak Dr. Fahrudin Faiz sebagai salah satu scholar atau salah satu orang yang cukup ahli dalam bidang filsafat ilmu karena sudah banyak mungkin kalau Bapak Ibu atau kakak-kakak semua pernah explore di YouTube bagaimana Pak Fahrudin Faiz ini bisa bercerita terkait dengan filsafat ilmu yang mudah untuk bisa kita cerna. Dan ini menjadi salah satu dosen luar biasa karena kami punya kerjasama antara Sekolah Pascasarjana Undip dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo di Jogja. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membangun akademik atmosfer, Bapak Ibu semua. Nah, ini selanjutnya juga kami punya program bahwa pada saat Bapak Ibu nanti di semester 1, semester 2, di mana harus membangun proposal, kami ada pameran poster, Bapak Ibu. Sekali lagi, pameran poster ini adalah salah satu bagaimana kita untuk melakukan engagement dan kontrol terhadap progres Bapak Ibu semua pada saat menjalani sekolah S2 dan S3 di Undip di Pascasarjana. Artinya Bapak Ibu diharuskan melakukan pameran poster di semester 2 dalam rangka untuk bisa memenuhi progres. Karena bagi kami titik-titik awal itu menjadi titik kritis, Bapak Ibu. Jadi kami berusaha untuk engage kepada Bapak Ibu atau kakak-kakak semua yang menjalani proses belajar mengajar di S2 S3 Pascasarjana Undip untuk kami berikan tugas bahwa mereka harus presentasi poster terkait dengan ide-ide proposalnya. Bagi kami menjadi bagian dari MONEF, monitoring dan evaluasi,
bagi Bapak Ibu semua, bagi kakak semua, menjadi bagian dari challenge untuk bisa lulus tepat waktu gitu ya. Karena lulus tepat waktu itu diharapkan dibangun dari mulai sejak awal. Artinya kalau di semester 1 dan semester 2 Bapak Ibu sudah on the right track, on the right time gitu ya, serta on the right bimbingan promotor dan promotor, diharapkan nanti di semester 3, 4, 5, dan 6-nya menjadi lebih lebih semut. Bismillah itu ya, semoga. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kita membreakdown dari lulus tepat waktu itu menjadi masa studi. Jadi kalau di S2 Bapak Ibu diharapkan bisa lulus sekitar 3 semester Bapak Ibu. Dan maksimum Bapak Ibu lulus 6 semester. Kalau di S3 Bapak Ibu beberapa bahkan sudah lulus di posisi 2,5 tahun atau 5 semester. Sudah banyak contoh dari para kakak-kakak semua. Alhamdulillah, terima kasih buat Kaprodi dan pihak-pihak yang telah membantu untuk masing-masing prodi ini mahasiswa S3-nya bisa lulus dalam waktu 5 semester. Dan itu sudah terbukti Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu bisa nanti cek di web bahwa kami ada beberapa mas kakak-kakak mahasiswa itu S3 bisa lulus dalam waktu 2 tahun 6 bulan. Ini menjadi salah satu hal yang cukup membanggakan Bapak Ibu. Artinya bahwa sekolah S2 dan S3 itu diharapkan Bapak Ibu tadi bahagia, terus happy gitu ya. Jadi tidak tidak sembari mencucu atau sembari galau gitu, enggak gitu ya Bapak Ibu. Tapi harus bisa eh, senang, artinya senang. I'm happy to study master and doctoral program. Nah, salah satu program yang kita lakukan adalah Friday as a Research Day. Jadi kami punya tiap Jumat itu 2 mingguan kita putar beberapa eh, kegiatan yang bisa dilakukan secara hybrid, artinya online dan offline. Kebetulan besok kita sudah lakukan, jadi walaupun ini sudah artinya masih suasana Lebaran, masih mungkin belum langsung speed up, tapi kami sudah langsung speed up. Artinya besok, insya Allah, Bismillah, tanggal 11 April, hari Jumat besok, monggo Bapak Ibu bisa hadir dalam rangka untuk bagaimana strategi efektif dalam publikasi ilmiah. Karena kami menjadi tuan rumah dari ICENIS tahun 2025 dan kami programkan para kakak-kakak mahasiswa S2 dan S3 itu untuk bisa publikasi hasil penelitiannya melalui seminar yang di mana kami Sekolah Pasca Sarjana menjadi tuan rumahnya di tahun 2025 ini. Dan ini sudah seminar rutin yang kita lakukan, jadi internasional seminar yang kita lakukan dan sudah yang ke-12 kali. Dan insya Allah besok di tahun 2025 ini kami bekerja sama dengan lembaga pusat baterai yang ada di BRIN, Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu usaha bagi kami untuk selalu melakukan kerjasama, networking, supaya membangun akademik atmosfer. Ini adalah salah satu contoh juga bagaimana kami punya cluster riset atau kelompok-kelompok studi. Ini adalah cluster riset Sekolah Pasca Sarjana terkait dengan Center of Green Infrastructure, Resilience and Development atau CGRIND. Dan ini ada beberapa kegiatannya, ada seminar nasional, ada webinar, Bapak Ibu, ada beberapa kegiatan penelitian. Nah, monggo nanti Bapak Ibu bisa bergabung dengan beberapa kelompok-kelompok klaster keilmuan ini. Sekali lagi, adanya kelompok-kelompok klaster ini adalah untuk membangun peer atau membangun grup-grup yang punya keinginan yang sama untuk membangun keilmuannya. Ini adalah contoh dari Center of Green Infrastructure atau CGRIND. Ini juga salah satu juga klaster terkait dengan Pusat Riset Teknologi Hijau atau Green Technology Research Center. Jadi ini adalah beberapa kegiatannya dari mulai webinar, terus ada di sini ada beberapa kuliah umum. Ini adalah salah satu kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pusat Riset Teknologi Hijau. Ini juga Bapak Ibu cluster for paleolimnologi atau CEPALIM. Jadi salah satu dari profesor kita, Prof. Sri Nangsi Suprabawati itu beliau ahli terhadap bagaimana ekosistem di rawa. Nah, beliau mengembangkan beberapa pusat riset penelitian terkait dengan bahwa rawa itu menjadi salah satu ekosistem yang harus kita pertahankan sebagai wujud kita untuk melestarikan lingkungan. Dari
program Sepalim ini muncul beberapa mahasiswa PMDSU yang tadi saya ceritakan, dan satu dari mahasiswa dari Pascasarjana ini sekarang sedang berada di Polandia, Bapak Ibu, karena punya kerjasama laboratorium. Jadi stay 3 bulan di Polandia dalam rangka untuk memperdalam ilmu terkait dengan ekosistem rawa ini. Nah, ini adalah juga contoh bagaimana kita membangun akademik atmosfer. Artinya kami juga ada kegiatan workshop academic writing and publication, di mana yang menjadi salah satu narasumbernya adalah Associate Professor Ferry Ji. Beliau dari Edith Cowan University yang ada di Australia. Ini juga balik lagi Bapak Ibu, bagaimana kita membangun kolaborasi, membangun networking, baik dengan dunia industri. Tadi ada Pak Wari dari Toyota. Sekarang kita juga perlihatkan bagaimana kita membangun kolaborasi dengan beberapa universitas dari luar negeri, Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah demikian Bapak Ibu sebagai pengantar untuk diskusi. Di sini hadir ada Wakil Dekan Akademik Ibu Dr. Tri Laksmi Endeswari, juga hadir di sini Bapak Dwi Cahya Utomo, PhD selaku Wakil Dekan Sumber Daya, serta hadir para kaprodi. Jadi di malam hari Open House ini para kaprodi juga hadir. Hadir juga di sini manajer dan supervisor. Serta saya lihat ada beberapa kakak-kakak mahasiswa di program S3 Doktor Sistem Informasi yang hadir di sini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya selaku Dekan Sekolah Pascasarjana mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan waktu Bapak Ibu yang sudah diinvestasikan pada malam hari ini. Semoga ini pertama menjadi silaturahim di antara kita. Kedua, kami menawarkan bahwa sekolah S2 dan S3 itu harus bahagia Bapak Ibu. Dan semoga dengan bahagia Bapak Ibu bisa lulus tepat waktu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, dan monggo bisa kita lanjutkan untuk kita melakukan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Agung atas sambutan dan pemaparan informasi yang diberikan. Insightful banget ya. Sekarang tuh jadi mulai tahu nih kelebihan dari sekolah pascasarjana itu sendiri. Nah, buat para hadirin yang ingin bertanya lebih detail mengenai pendaftaran dan program studi yang ada di sekolah pascasarjana, bisa langsung saja kita ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, diharapkan untuk menyalakan fitur raise hand terlebih dahulu ya. Dipersilahkan untuk para hadirin yang ingin bertanya dapat menyalakan fitur raise hand-nya. Baik, kepada Bapak Sukadi dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf Bapak Prof. Agung Wibowo. Saya ingin tanya, ini masalah tadi kan ada kelas kerjasama ya Prof ya? Ya, Syaratnya apa ya Prof ya syaratnya? Dan kalau nggak salah tadi untuk kurikulum itu bisa dalam titik berbeda gitu kan nggak salah. Ya, mohon ya. penjelasannya Prof. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan mencoba menjelaskan bahwa kelas kerjasama itu bagi kami adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas buat para profesional, artinya yang sudah bekerja di industrinya, untuk nantinya bisa melakukan kerjasama dengan kami. Artinya kami ada kerjasama, contohnya adalah kelas kerjasama PT Telkom. Itu adalah salah satu proses di mana ada 15 staf di PT Telkom itu belajar di S3 di Doktor Sistem Informasi. Nah, di kelas kerjasama itu, Bapak Ibu, karena masing-masing prodi kan punya mata kuliah pilihan. Nah, di mata kuliah pilihan itu Bapak Ibu bisa memilih mana yang cocok ataupun mana yang sesuai dengan profesi Bapak Ibu semua. Nah, kalau emang Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan dengan kami, sehingga nanti silabusnya bisa kita atur sesuai dengan
kepentingan Bapak Ibu selaku dari lembaga yang Bapak Ibu wakili dalam hal ini. Misalnya contoh PT Telkom pengen ada mata kuliah pilihan yang ini misalnya seperti itu. Yang itu bisa diambil di posisi di prodi kami tadi kan ada 6 prodi ya Bapak Ibu. Jadi ada S2, S3 energi, ada S2, S3 ilmu lingkungan, ada S2 dan S3 sistem informasi. Nah, dengan adanya kerjasama tersebut, Bapak Ibu nanti diharapkan bisa punya keleluasaan untuk menyusun Iya, silabinya itu, iya. untuk bisa Jadi, memilih mata kuliah pilihannya. Terus Bapak karena Ibu saya juga suka itu Pak. Ke rumah Ibu Tini itu, kan iya, tempe, Maaf, lele, Bapak Afif bisa lele. di-mute terlebih dahulu. ya, Coba. ya, Iya. ya, ya, terima kasih Pak Afif. Artinya em, contoh bagi kami untuk bisa memberikan ruang diskusi bagi Bapak Ibu untuk menyusun silabinya selama itu ada di koridor kami di Sekolah Pascasarjana. Nah, dengan adanya kerjasama itu, Bapak Ibu, tentunya kelasnya akan diberikan satu kelas tersendiri, Pak. Jadi memang tidak bercampur dengan yang kelas reguler. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu juga nanti bisa mengatur fleksibilitas dari waktu yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Nah, sebagai contoh, kami dengan PT Telkom itu beberapa jam belajarnya juga kami tidak di weekdays seperti yang jam kerja itu, tapi kami berlangsung di malam hari, Bapak Ibu. Dan itu dilakukan bisa fleksibel, artinya suatu saat kita bisa offline, suatu saat kita bisa online, seperti itu. Nah, itu adalah gambaran sekilas dari bagaimana kelas kerjasama. Di sini hadir Bu Wakil Dekan Akademik, Bu Tri Laksmi. Monggo untuk bisa memberikan tambahan penjelasan. Matur nuwun Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menambahkan saja yang sudah dijelaskan Prof. Agung selaku Dekan SPS. Jadi kelas kerjasama ini dasarnya adalah PKS, di mana nanti kurikulumnya itu bisa didesain sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak melupakan kurikulum inti. Jadi misalnya seperti yang tadi disampaikan Pak Dekan, misalnya ada kelas kerjasama Telkom atau mungkin ada instansi lain atau industri yang membutuhkan mata kuliah atau konsentrasi yang khusus begitu tanpa menghilangkan yang kurikulum inti, nanti bisa. Ya, dan ini memang kelas kerjasama itu salah satunya dasarnya adalah PKS. Ya, antara SPS dengan instansi, industri atau manapun, tentunya ini nanti juga akan berkaitan dengan kurikulum yang akan diberikan. Karena kalau seperti kurikulum yang reguler, maupun by course maupun by research, itu sudah ada patokannya. Tetapi ketika kerjasama, dimungkinkan untuk ada matkul lain atau konsentrasi yang memang sesuai. Nah, seperti itu. Gitu Pak Dekan, terima kasih. Selanjutnya juga sebagai contoh Bapak Ibu, saya ini Bapak Ibu dari mohon izin nih nyebut merek, mohon izin nyebut merek. Misalnya Bapak Ibu dari BRIN gitu ya, dan BRIN punya lab yang sudah robust atau sudah sangat solid di misalnya di pusat Serpong di sana. Bapak Ibu dengan kelas kerjasama ini, Bapak Ibu labnya bisa di tempat kerja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu nge-labnya di Undip misalnya seperti itu. Jadi bisa ada fleksibilitas seperti itu. Artinya dengan adanya fasilitas yang sudah ada di Bapak Ibu, maka diharapkan Bapak Ibu juga bisa tetap artinya sembari bekerja, sembari sekolah. Semoga bisa seperti itu, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Sukadi. Mohon maaf, Prof. Itu untuk kerjasama itu apa ada minimal jumlah mahasiswanya, Prof ya? Dan juga untuk biayanya itu sama dengan kelas yang lain atau tidak gitu, Prof? Terima Wah, kasih, Prof. ini mungkin yang kalau biaya mungkin yang paling cocok yang jawab Bapak Dwi Cahyo Utomo nih selaku Wakil Dekan Sumber Daya. Pak Dwi, hadir Pak Dwi. Prof. Tunun mungkin untuk jawab ini karena sayang video nggak bisa karena dimatikan oleh co-host. Jadi suara saja nih. Intinya kelas kerjasama kalau dari kita membuka kelas, kalau untuk S2 satu kelas khusus ya minimal ada 10 kalau hitungan dari Undip 10 orang itu untuk S2. Tapi kalau untuk
S3 itu minimal, maaf, untuk S2 20, artinya bisa terdiri dari beberapa sumber gitu ya, tapi juga untuk S3 minimal 10, karena kita ada program untuk eh, apa tadi menyesuaikan dengan kurikulum yang disampaikan oleh Teknik satu tadi. Ngatan Prof. Agung. Itu gambaran angkanya. Tetapi sekali lagi kerjasama itu berdasarkan PKS, sehingga itu yang perlu didiskusikan secara detail bersama eh, pimpinan SPS dan Kaprodi untuk melaksanakannya. Kira-kira begitu. Jadi tetap semua dasarnya nanti PKS. Kira-kira begitu. Ya, mungkin untuk menjawab kira-kira besarnya uang kuliah ya Pak Sukadi ya tadi ya. Jadi kalau uang kuliah itu kalau di S3 itu kisarannya setiap semester sekitar 20 juta Pak Sukadi. Sementara kalau di program magister itu bergerak antara 10 sampai 15 seperti itu. Jadi itu adalah uang kuliah yang secara reguler bisa kita berikan Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu dalam arti ini kerjasama, bisa jadi mungkin Bapak Ibu kan ada beberapa skill yang ingin diperoleh atau ada beberapa mungkin Bapak Ibu butuh sertifikat keahlian itu biasanya akan kita bisa tampung dan kita akomodasi. Tetapi tentunya untuk hal seperti itu pembiayaannya tetap harus bisa kita kita lakukan, kita detailkan. Tapi kalau Bapak Ibu tadi Pak Sukadi tadi bicara uang sekolahnya itu kalau magister bergerak antara 10 sampai 15 juta, kalau di program S3 itu kisarannya sekitar 20 juta Bapak Ibu. Oke, demikian mungkin Pak Sukadi. Iya, terima kasih Prof. Oke. Baik, terima kasih kepada Prof. Agung atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Bapak Sukadi atas pertanyaan yang telah diberikan. Ada 3 penanya lagi nih Prof. Agung. Ya, ini saya kenal sama Pak Dwi. Oh. Pak Dwi, halo. Pak Dwi, gimana Pak Dwi? Ini dulu ketua Bapeda Temanggung. Monggo, Pak Dwi. Monggo sekolah Pak Dwi. Nggih, izin Prof. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, yang saya banggakan, senior-senior saya semuanya, ada Pak Agung ini sudah hampir 11 tahun Pak Agung ya. Oh, iya. Iya, 11 tahun, tapi saya kaget tadi Pak Agung masih muda sekali. Iya. Iya, saya kaget deh. Saya sudah berumur, kelihatannya Pak Agung masih belum berumur, jadi masih awet muda. Yang saya hormati seluruh dosen, wakil dosen, dan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf Pak Agung ya, dulu saya minta nilai A terus ya Pak Agung ya. Minta nilai A, kalau nggak nilai A saya nggak mau lulus loh Pak Agung ya. Itu. Diskusi saja Pak Agung, diskusi dan mohon saran. Melihat situasi dan kondisi di pemerintah, khususnya di pemerintah Kabupaten Temanggung, dan saya yakin pemerintah kabupaten kota yang lainnya juga hampir sama. Pada prinsipnya itu kan sekarang penghematan Pak Agung. Ada Perpres nomor 1 tahun 2025 ini kan juga penghematan Pak Agung. Terkait dengan anggaran biaya untuk melanjutkan S3, insya Allah tidak menjadi permasalahan Pak Agung. Mungkin sekedar diskusi terkait dengan penghematan waktu Pak Agung. Tadi S3 disebutkan insya Allah bisa 2,5 tahun. Gitu. Itu kan sudah lama sekali Pak Agung. Saya ini menunggu penghematan waktu, bisa enggak ya 2 tahun atau 1,5 tahun gitu Pak Agung ya. Jadi ada semacam pemadatan lah Pak Agung. Karena apa Pak Agung? Sekarang itu semacam sosialisasi, diskusi, FS, FGD itu hampir tidak ada Pak Agung di pemerintah Kabupaten Temanggung, apalagi kita ada Perpres nomor 1 tahun 2025. Sudah tidak diperkenankan banyak teori-teori, mungkin lebih banyak diskusi, praktek-praktek atau apalah istilahnya gitu. Sebuah manajemen yang di kantor ketemu kantor, di hotel ketemu hotel itu sudah tidak ada. Lebih baik kita praktek online. Ada enggak Pak Agung sebuah inovasi kreasi yang dilakukan pihak Undip ini agar S3-nya maksimal? Tak jamin lah Pak Dwi, 2 tahun lulus lah, langsung hari ini saya daftar Pak Agung. Saya tidak tanya biaya, saya tidak akan tanya waktu Pak Agung,
Langsung online saya bayar ke BNI, saya cash ini Pak Agung. Kalau 2 tahun bisa lulus Pak Agung ya. Karena mohon izin Pak Agung, Ya, kalau di pemerintahan apalagi mohon maaf Pak Agung, saya tidak sombong ya. Saya sudah kepala di beberapa tempat Pak Agung. Ini kan tinggal bagaimana mindset kita berpikir Pak Agung. ya, Mindset kita berpikir ya, dalam mengisi pembangunan ini. ya, Apalagi S1 saya teknik sipil, S2 ya, saya teknik sipil, ya, harapan saya kan juga S3 teknik sipil. Itu ya, Pak Agung, ya. ada nggak terobosan-terobosan semacam itu Pak Agung? Hmm, Kalau tadi terobosan terkait dengan kuliah, saya sudah catat ini Pak Agung bagus. Terobosan terkait dengan tata cara pembelajaran juga bagus, luar biasa teman-teman Undip berbicara BRIN juga oke. hmm, Berarti kan memang sudah mengikuti perkembangan zaman. Cuma hmm, saya yang belum mengikuti perkembangan zaman Undip adalah penghematan waktu kuliah Pak Agung. hmm, hmm, Ya, apalagi saya sudah berumur ini Pak hmm. Agung ya. Ya, Kalau saya masih menunggu 2,5 tahun kan kasihan saya sudah nanti 52 tahun ini Pak Agung ya. Padahal saya mau ke Sekda itu maksimal harus 55 ya Pak Agung. Gitu. oke. Ini kan waktu kan berbahaya bagi saya Pak Agung. Iya, Nanti iya, nek saya daftar Sekda S3 gitu kan gagah Pak. iya, Dengan umur iya, 52 tahun kan iya, gagah Pak Agung ya. iya. Nanti Pak Agung tak undang lah kalau saya Ah, dilantik itu ya. amin. Tapi saya minta Pak Agung ada semacam terobosan, sebuah Iya, inovasi iya, bagaimana mata pelajaran itu dihemat-hemat yang tidak begitu bisa diperkecil atau dipertajam iya, sehingga cukup 2 tahun lah kita membuat terobosan semacam itu. Saya yakin Undip mampu karena Undip penuh inovasi, penuh iya. kreasi, dan tokoh-tokoh hebat semua ada di Undip. Terima kasih Pak Agung dan Bapak Ibu semuanya, sukses selalu, salam inovasi. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung jawab aja, Mbak MC mungkin. Ya, Bismillah, matur nuwun Pak Dwi. Alhamdulillah diberi nikmat iman dan sehat. Dan alhamdulillah Pak Dwi masih tetap semangat. Semangatnya masih seperti yang dulu waktu mau masuk S3 Siap. itu ya. Alhamdulillah. Yes. Jadi, salah satu terobosan kami memang di dalam posisi Bapak Ibu semua yang dari industri ataupun dari pemerintah, kami ada istilahnya bahwa kalau S3 itu berarti disertasi ya. Disertasi Bapak Ibu bisa terkait dengan artinya di tempat Bapak Ibu bekerja. Jadi Bapak Ibu dalam memilih topiknya malah justru diharapkan berdasarkan dari apa yang Bapak Ibu geluti sehari-hari. Jadi ini mencoba untuk supaya Bapak Ibu tidak terlalu akademik oriented yang terlalu kental gitu ya. Karena diharapkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan pengalaman, bisa memanfaatkan hal-hal yang sudah dikerjakan di dalam industri atau dalam profesionalnya. Artinya tacit knowledge kalau saya bicara itu harus bisa Bapak Ibu kembangkan. Dan kami memang menurut perak kami, jadi kami tetap dasarnya adalah peraturan akademik. Nanti mungkin Bu Wakil Dekan Akademik bisa menjelaskan. Nah, di S2 kami memang sudah punya terobosan, artinya hampir kami bisa lakukan bahwa 3 semester Bapak Ibu lulus dan itu sudah banyak juga yang menjalani itu 3 semester itu. Nah di PhD atau di program doktor ini kami dasarnya adalah di regulasi peraturan akademik. Itu memang mewajibkan Bapak Ibu semua untuk bisa minimum sekolah itu 2 tahun 6 bulan. Ada beberapa kasus. Mereka kemarin baru saja Bapak Ibu lulus dari program Doktor Ilmu Lingkungan. Itu selesai di posisi 2 tahun 3 bulan. Nah, di 2 tahun 3 bulan itu kami tidak bisa melakukan prosesi kelulusan karena memang minimum requirement yang ada di Perak kami adalah 2 tahun 6 bulan. Jadi itu menjadi salah satu yang harus kita penuhi, Bapak Ibu. Karena bagaimana juga kami ada syarat-syarat ataupun regulasi yang menjadi patokan kami. Dan kami percaya bahwa selama posisi 2 tahun 6 bulan itu, Bapak Ibu, yang kita bangun adalah critical thinking, Bapak Ibu. Yang kita bangun adalah akademik kinerja yang akan Bapak Ibu lakukan. Jadi yang kemarin baru saya lulus itu yang harusnya bisa lulus 2 tahun 3 bulan itu, karena memang regulasi kami harus lulus 2 tahun 6 bulan, karena ini menjadi salah satu syarat minimum, kita proses Bapak Ibu di 2 tahun 6 bulan itu, Bapak Ibu. Jadi itu masih
berdasarkan regulasi yang ada. Bagaimana juga kami ada manajemen mutu yang harus kita penuhi, ada standar minimum stay atau standar minimum Bapak Ibu harus menempuh kuliah itu di 2 tahun 6 bulan itu karena memang ada peraturannya dari kementerian Bapak Ibu. Nah, kami tidak usah menyebut merek kasus-kasus yang baru saja terjadi. Itu adalah hal-hal yang membuat kami harus menjaga integritas ini. Jadi kalau PSG tetap di 2 tahun 6 bulan. Mungkin Bu Laksmi bisa memberikan penjelasan lebih dalam. Bu Laksmi, monggo. Oke. Eh, dengan perak yang terbaru memang dimungkinkan 2,5 tahun, tapi ada tambahan. Tapi ini Pak Dwi, kalau S3 Iya, Bu. 2,5 itu sudah sangat bagus begitu. Karena kan kalau S3 ini kan tatarannya kan sudah filosofi, teori dan sebagainya. Artinya kan level atas ketika paling tinggi sekolah. Nah, makanya kalau kita mengikuti peraturan akademik Undip itu dimungkinkan 2,5, atau tadi yang disampaikan Pak Dekan itu bisa 2 tahun 6 bulan, itu sudah top itu Pak Dwi. Artinya kan ketika mengambil S3 ini kan kita harapkan memang tidak hanya ilmu tapi tataran filosofi, teori dan sebagainya, karena kan sekolah ketiga ini yang S3 di level doktor begitu, jadi tidak hanya berkaitan dengan panjang pendeknya masa studi, tetapi juga kita harapkan berkaitan dengan kualitas. Nah, tentunya untuk mencapai itu di Sekolah Pascasarjana ini yang tadi disampaikan, dipaparkan Pak Dekan, kita melakukan upaya-upaya untuk pendampingan. Ya, karena memang salah satu concern kita adalah lulus tepat waktu. Karena kalau S3 memang kita mengikuti perak, artinya di Undip semua berkaitan akademik mengikuti peraturan akademik. Tetapi kalau menurut saya pribadi kalau S3 2 tahun 6 bulan itu sudah bagus. Ya, karena kan levelnya udah level doktor ini Pak Dwi. Ya, Nggih, dan siap. ini insya Allah concern kita memang di situ. Artinya S2, S3 dengan ada kegiatan tadi academic writing, ada apa, kita memang concern kepada lulus tepat waktu. Nggih. Sehingga untuk yang bekerja misalnya, sekolah itu bukan lagi menjadi yang menakutkan begitu. Karena kan kalau bekerja itu kan kesibukan, jadi kendalanya itu kan kompleks. Mungkin sudah berkeluarga, bekerja dan sebagainya. Nah, ini yang di Sekolah Pascasarjana itu insya Allah nanti kita adakan pendampingan seperti itu. Sehingga kita dampingi, kita kawal dengan berbagai program kegiatan yang diharapkan nanti bisa mencapai lulus tepat waktu. Begitu, Pak Dwi. Nggih. Nggih, Ibu, terima kasih. Kebetulan kakak saya barusan lulus, Pak Agung, Pak Oh, Indra alhamdulillah. Sumaryana S3 kemarin Oh, dengan alhamdulillah. Profesor Imam, dengan Pak Oh, Anang. nggih. Nggih. Itu 2 tahun lebih sedikit ya kelihatannya ya. Saya mau Ya. pecah rekor kurang dari 2 tahun gitu, Bu, kelihatannya. Nggih, terima kasih. Sukses semua teman-teman Undip, luar biasa, terus berkreasi. Matur suwun. Nggih, terima kasih Pak Dwi. Kita tunggu pendaftarannya, nggih. Siap, Bismillah. Bapak. Nggih. Nggih. Baik, terima kasih Bapak Dwi atas pertanyaan yang telah disampaikan. Terima kasih juga Prof. Agung atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut oleh Bapak Budiman, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Prof dan Bapak-Bapak semuanya, izin saya baru pertama kali mengikuti terkait dengan sosialisasi seperti ini. Izin saya bertanya terkait dengan perkuliahan untuk S2 Magister Energi ya. Apakah untuk di tahun ini skema perkuliahannya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk waktu dan skema perkuliahannya apakah online semua atau seperti apa ya Pak Prof? Mohon izin penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budiman. Alhamdulillah. Mohon izin hadir Prof. Silvi di sini. Halo. Beliau adalah Kaprodi S2 Energi dan insya Allah juga beliau adalah Kaprodi S3 Energi. Monggo Prof. Silvi. Baik, terima kasih Prof. Agung.
Terima kasih Pak. Apa tadi, Beh? Budiman, Pak Pak Budiman. Budiman, deh. Budiman atas pertanyaannya, baik untuk Magister Energi atau S2 Energi, SPS Undip, masih menjalankan mode pembelajarannya secara online, perkuliahannya secara online, Pak. Tetapi untuk pelaksanaan tugas akhir, penyelesaian tugas akhir itu seperti seminar proposal, seminar hasil, dan tesis, sidang tesis itu dilaksanakan secara offline di SPS. Begitu, Pak. Jadi hanya untuk penyelesaian tugas akhirnya itu diwajibkan untuk hadir di Magister Energi SPS Undi, Pak. Demikian, Pak Budiman. Baik, untuk waktunya Ibu, mohon maaf, di jam berapa saja ya perkuliahan? Oke. Untuk waktunya, itu kalau yang biasa dilaksanakan untuk mata kuliah wajib dilaksanakan pada pukul, biasanya di atas pukul 3 sore atau 4 sore, Pak. Dan hingga pukul 8 atau ada yang sampai jam 9 malam. Ini daging apa nih? Daging Pak apa? Budiman? Cukup jelas. Baik. Ada pertanyaan lagi, Pak Budiman? Untuk sementara itu, untuk informasi Oh, lainnya saya sudah terima di ini ya, sudah diterima di link untuk informasi dari kampus. Baik, terima kasih Pak Budiman. Terima kasih Prof. Saya Silvi, kembalikan, terima kasih Prof. Silvi selaku Ketua Prodi S2 Energi, dan terima kasih Pak Budiman. Jadi tadi adalah bagaimana kelas dilaksanakan secara hybrid nih. Jadi bisa online gitu ya, dan pada saat Bapak harus mempresentasikan proposal, seminar hasil, dan seminar akhir tetap harus melakukan secara offline. Tetapi banyak juga kegiatan-kegiatan yang harus Bapak Ibu ikuti, kalau dalam arti mungkin ada internasional seminar yang kita juga laksanakan, ada kuliah umum yang Bapak Ibu juga bisa hadir secara offline dan online. Jadi biasanya kami melakukan secara hybrid ini artinya kami memberikan moda deliver itu bisa kita lakukan hybrid, bisa offline dan bisa online. Tetapi selama ini beberapa kelas yang sudah diadakan di S2 Energi ada beberapa yang dilakukan secara online. Terima kasih Prof. Sivi, terima kasih Pak Budiman. Monggo Mbak Siva kembali. Baik, boleh dilanjut langsung ya Prof. Kepada Bapak Muhammad Fuad Asnawi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Asnawi, perkenalkan saya dari dosen di Unsik. Saat ini saya coba mendaftar Doktor Sistem Informasi. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan di pendaftaran itu kan wajib menyertakan proposal disertasi. Nah, proposal disertasi itu kriterianya sudah harus ada novelty yang jelas atau belum. Dan yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, untuk pendaftaran gelombang 1, kalau di website itu sampai 10 April, berarti kan tinggal 2 hari lagi. Nah, itu apakah ada perpanjangan atau tidak? Dan yang ketiga, saya untuk background S1 itu teknik informatika, S2 manajemen informatika. Apakah masih relevan atau tidak untuk pendaftar di Doktor Sistem Informasi? Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Fuad Asnawi atas beberapa pertanyaannya. Di sini hadir Prof. Gernowo. Beliau adalah Kaprodi S3 Doktor Sistem Informasi. Monggo Prof. Gernowo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Fuad. Pak Fuad, mohon maaf. Ya. Baik, jadi kita memang multidisiplin, jadi dari semua ini, semua prodi kita bisa ini. Kemudian
Untuk perpanjangan nanti mungkin ada gelombang 2 Pak, kalau memang dari tanggal 10, karena di gelombang pertama kita juga sudah cukup banyak, kita sudah 22 calon mahasiswa. Dan perlu diketahui di kita sudah ada 250 mahasiswa yang belajar. Ya. Amin. Jadi monggo kalau Pak ini bisa mendaftar, tapi 2 hari saya kira untuk mengisi online saya kira masih bisa. Kemudian untuk proposal atau itu sebenarnya pra proposal. Jadi kita cuma melihat kesiapan Bapak untuk menuju ke disertasi. Tentunya nanti pada saat di kuliah semester pertama ada pengenalan tentang disertasi DSI dan mungkin bisa diskusi nanti dengan calon promotorko yang dipilih oleh Bapak yang kami sediakan di prodi. Jadi di itu nanti untuk persiapan pendaftaran saya kira bisa dari penelitian waktu S2 mungkin nanti bisa dikembangkan sampai ke level disertasi. Mungkin begitu Pak. Kemudian tadi yang satu lagi apa ya Pak? Untuk masih relevan atau tidak? background ya. Baik. Jadi relevan di sini saya kira itu masih cukup relevan karena kita juga banyak dari informatika dan dosen yang ada di kita itu backgroundnya atau kita mengambil dari prodi informatika dan prodi sistem komputer. Jadi nanti kita lihat kira-kira proyek disertasinya yang diambil Bapak apa, nanti kita carikan promotor yang sesuai dengan bidang kajian. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya sudah daftar di pendaftaran, tinggal proposal disertasinya yang belum saya upload, Prof. Gini aja, 2 halaman nggak apa-apa, atau apa yang bisa ini dari S2 dulu nggak apa-apa, nanti bisa didiskusikan. Karena itu sebetulnya untuk melihat kira-kira ini Pak Fuad mau ke arah mana ini untuk penelitiannya, begitu Pak. Jadi nggak terlalu. Baik, terima kasih Prof. Sama-sama Pak. Yes, Prof Agung. Ya, terima kasih Prof. Genowo. Jadi semoga Pak Fuad sudah bisa mendapatkan gambaran langsung. Dan tadi ada satu keyword yang sangat bagus adalah Bapak bisa memilih promotornya gitu. Artinya nanti dengan berdiskusi dan melihat profil dosen-dosen yang ada, Bapak ingin milih promotornya siapa. Itu adalah salah satu hal yang mencoba kami tawarkan supaya antara mahasiswa dan promotornya itu terjadi link dan frekuensi atau trust, kepercayaan yang baik gitu ya. Sehingga karena memang di S3 itu kan menjadi sangat penting hubungan antara promotor dan mahasiswa. Jadi terima kasih Pak Fuad atas pertanyaannya, dan tadi betul bahwa di kami pendaftaran terpusat di LP2MP dan beberapa juga ada gelombang kedua. Jadi monggo saja nanti Pak bisa di gelombang 1 sudah bisa mendaftar dan bisa upload tadi proposalnya, karena menurut Prof. Genowo bisa diambilkan dari tesis yang S2 kemarin untuk bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih, monggo. Ya, Mbak Siva, monggo Mbak Siva. Baik, Prof. Bisa dilanjut ke Bapak Safaru Khairon Jamil, deh. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Silva. Mohon izin Prof. Agung, saya Safaru Khairon Jamil. Saya merupakan fresh graduate dari Prodi Sarjana Sistem Informasi di salah satu PTN Surabaya. Izin Prof, apakah untuk tahun ini dari Pasar Sarjana Undip juga menerima beasiswa PMDSU? Tadi kan juga dari Prof. Agung juga menyampaikan beberapa mahasiswa yang sudah menerima program beasiswa PMDSU itu dengan berbagai aktivitasnya. Namun untuk sampai saat ini pun masih saya pantau bahwasannya website PMDSU masih bisa disebut error, tidak bisa diakses, dan kami pun belum bisa mengetahui kampus mana saja dan promotor siapa saja yang bisa kami jadikan rujukan untuk pendaftaran di PMDSU. Nah, apakah di Undip untuk saat ini sudah juga ikut berpartisipasi dalam pendaftaran PMDSU batch 9 untuk rencana saya di Prodi Sistem Informasi, seperti itu, Prof.
Terima kasih Mas Safaru Khairon Jamil. Terima kasih atas isu PMDSU. Dan alhamdulillah Undip termasuk salah satu perguruan tinggi yang aktif di PMDSU ini. Yang paling tepat menjawab dari Mas Safaru adalah Ibu Wakil Dekan Akademik, karena beliau adalah sebagai PIC untuk program PMDSU di Universitas Diponegoro. Monggo Ibu Dr. Laksmi. Terima kasih Pak Dekan. Jadi berkaitan PMDSU memang hari ini agak error gitu. Nah, PMDSU ini kan program beasiswa dari Dikti. Salah satu tahapan yang masuk untuk di masa sekarang maksud saya adalah berkaitan dengan calon promotor. Jadi kemarin untuk promotor PMDSU BAT 9 itu sudah diinfokan. Tetapi untuk mahasiswa mendaftar memang itu beda. Nah, ini yang karena PMDSU itu merupakan programnya Dikti, mohon nanti Mas Safaru juga selalu mengupdate ya, artinya mengikuti PMDSU karena segala sesuatunya kan melalui ke sana. Ya, artinya SPS ini menjadi salah satu penyelenggara, Undip maksudnya, dengan berbagai macam fakultas termasuk sekolah pascasarjana. Tetapi yang saya tahu ini memang masih pada tahap promotor yang lolos untuk BAT 9 ini melakukan pendaftaran. Hari ini memang waktu saya cek karena kebetulan ada promotor juga yang tidak bisa membuka masih error. Nah, artinya nanti berkaitan dengan prodi misalnya mohon nanti bisa memantau karena itu program dari Dikti PMDSU ya. Fakultas atau sekolah manapun universitas itu menjadi program di sana. Gitu, Mas Safaru. Mohon izin Ibu menanggapi terkait ini kan memang kita belum bisa mengetahui siapa saja yang menjadi promotor dan dari prodi mana saja yang dari Undip. Mungkin barangkali Ibu berkenan untuk menyampaikan apakah dari prodi sistem informasi atau mungkin prodi manapun itu yang dari program ini bisa kami ikuti. Misalkan memang kalau memang dari prodi sistem informasi ada promotor yang lolos, maka setidaknya menjadi sebuah sedikit cahaya pencerah bagi kami untuk melanjutkan proses pendaftaran. Nah, memang ini juga jadi salah satu pertimbangan kami seperti itu, Ibu. Bagaimana? Mohon izin. Dan apalagi nanti pun kita belum tahu nanti situs ini bisa diakses lagi kapan karena memang tanggal penutupan pendaftaran juga sudah lusa dan terkait pendaftaran gelombang 2 ini kapan, Bu? Apakah masih di menuju semester gasal atau dimulai di semester genap seperti itu? Terima kasih, Bu. Ya, kalau untuk PMDSU yang tadi saya sampaikan kan program dari Dikti ini memang yang kita pantau memang agak mundur, termasuk kemarin seleksi bagi calon promotor, karena di Dikti itu kemarin kan juga pergantian menteri dan juga ada reorganisasi, sehingga hal-hal yang berkaitan itu agak mundur. Nah, ini tahapan yang masih masuk itu adalah promotor itu mendaftar. Nah, tentunya kalau SPS ini kan multidisiplin. Di UDIP ada 3, jadi 2 dari FT, 1 dari FPP yang kemarin lolos di BAT 9. Nah, untuk apakah istimewa nanti mengikuti dengan judulnya gitu. Tetapi kalau untuk pendaftaran mahasiswa PMDSU memang itu menjadi ranahnya Dikti. Jadi memang ini yang calon mahasiswa harus memantau termasuk pendaftaran dan sebagainya. Karena sudah di ranah sana termasuk mungkin belum sampai diinfokan promotor ya. Karena memang ini masih dalam proses kemarin sebelum Lebaran itu promotor mengisi link. Ya, jadi ada 27 universitas yang lolos seluruh Indonesia berkaitan promotor PMDSU yang nanti akan muncul masing-masing ranahnya dan sebagainya. Begitu, Mas. Terima kasih. Mohon izin menambahkan tanggapan Prof. Berarti langkah kami selanjutnya adalah melanjutkan pendaftaran terlebih dahulu sambil sembari menunggu update untuk PMDSU seperti itu. Nah, memang kalau memang jika seperti itu, ini kami mengambil untuk program magister atau program doktor seperti itu. Terima kasih.
Kalau PMDSU itu kan master dan S3 nanti, Mas. Artinya kan memang beda. Ya, ini memang program khusus dari Dikti. Sehingga mahasiswa yang nanti mengikuti program ini kan juga ada seleksi dan ini juga nanti disesuaikan dengan promotornya. Makanya kalau dibuka di web yang kebetulan hari ini masih error, itu kan ada beberapa hal yang menjadi acuan, baik bagi mahasiswa yang mendaftar atau bagi promotor, ya termasuk proposal dan sebagainya. Nah, ini mohon dicermati di web itu, ya meskipun hari error, karena memang PMDSU itu Undip termasuk SPS di dalamnya itu menjadi pelaksana. Tapi yang mengkoordinir dan sebagainya kan memang itu programnya Dikti. Dan kemarin memang di batch 9 itu ada 27 universitas yang promotornya lolos. Dan ini mungkin memang kalau kita cermati agak mundur ini, Mas. Karena kemarin seleksi promotor batch 9 juga mundur. Ini masih sebelum Lebaran kemarin batas untuk promotor yang lolos untuk mengupload data. Yang nanti ini tentunya berkaitan dengan calon mahasiswa. Karena kan sesuai dengan bidangnya dan sebagainya. Gitu, Mas. Jadi ini langkah kami mengambil pendaftaran di program magister atau program doktor seperti itu. Kalau untuk PMDSU, Iya benar Ibu. iya, karena di PMDSU itu kan nanti di semester sekian itu kan S2 selesai, nanti langsung S3. Iya kan? Artinya kalau seperti di S1, S2 itu kan ada fast track. Nah, PMDSU itu kan mirip-mirip lah meskipun beda. Artinya memang di semester ini S2 misalnya, nanti kan eh, sudah memenuhi sekian SKS dan sebagainya supaya nanti bisa ke S3. Nah, seperti itu. Baik berarti kita nanti melanjutkan proses pendaftaran untuk di Ya, program magister. ya, sambil dipantau di webnya PMDSU. Baik, Ya, terima karena kan kasih memang banyak. memang linknya ke sana. Nanti termasuk promotornya, kemudian nanti mahasiswa yang lolos dan sebagainya kan menjadi ranahnya Dikti berkaitan PMDSU. Baik, Itu. terima kasih banyak Ibu atas arahannya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Pak Mas Safaru. Monggo selanjutnya ada Mas Harlian ya. Baik, Prof. Selamat malam. Izin bertanya, Prof. Perkenalkan, nama saya Harlian. Background saya alumni Tekom Undip, Prof. Terus saya seorang PNS sekarang dan saya CPP beasiswa LPDP. Yang ingin saya tanyakan terkait diver, karena di LPDP itu ada persyaratan LOE itu untuk saya di akhir tahun 2025 ini. Sedangkan karena saya merupakan seorang PNS, tugas belajar saya itu baru keluar di bulan Maret 2026 karena sesuai peraturan wali kota itu masa kerja PNS 3 tahun. Nah, untuk divernya seperti apa ya, Prof? Kemudian yang pertanyaan kedua terkait hari ini tadi saya sudah mengajukan surat izin belajar ke kepegawaian atau PKPSDM. Itu kemungkinan tidak 1 hari jadi, Prof. Sedangkan untuk pendaftaran pascasarjana MSI itu saya lihat terakhir tanggal 10 bulan ini. Apakah ada rencana untuk buka gelombang 2? Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Harlian. Untuk gelombang kedua, insya Allah akan dilakukan Mas Harlian. Jadi nanti tetap menyimak posisi website di LP2MP karena menjadi satu pintu di sana. Artinya semua proses registrasi, pendaftaran itu ada di LP2MP. Baik untuk program S1, S2, dan S3. Jadi untuk yang selanjutnya mungkin Bu Wakil Dekan Akademik, monggo Bu Widi. Artinya ini berkaitan dengan turunnya beasiswa ya, Mas? Terkait saya harus mendapatkan LOA terlebih dahulu Bu, di tahun ini dan perkuliahan saya kemungkinan di 2026. 2026. Oh ya, Nggih, Bu. kalau di level pasca dimungkinkan karena memang
bisa diundip itu berkaitan dengan permohonan penundaan. Ya, terutama ini untuk yang beasiswa. Artinya tapi itu harus pengajuan. Artinya ketika diterima, tapi kuliahnya menyusul begitu kan, karena berkaitan beasiswa di pasca dimungkinkan. Tentunya ada ketentuan berlaku. Ya, karena kalau beasiswa memang bisa meminta penundaan perkuliahan khususnya berkaitan dengan beasiswanya lolos dan sebagainya, itu dimungkinkan untuk level pasca. Gitu. Izin bertanya Bu, untuk penundaannya apakah ada maksimal batas waktunya Bu? 1 semester atau di tahun kurikulum Misalnya berikutnya atau seperti acara ini, berikutnya? mungkin saya kasih gambaran aja. Misalnya ini kan pendaftaran, kemudian diumumkan lolos, ya artinya diterima di S2 ini, Mas. S2. Ya. Kemudian karena menunggu beasiswa, maka bisanya kuliah itu setelah beasiswanya turun kan. Nah, itu nanti setelah lolos nanti mengajukan penundaan perkuliahan. Karena kalau yang tidak seperti itu artinya Agustus semester gasal nanti langsung kuliah. Tetapi kalau yang seperti itu nanti bisa mundur. Nah, itu harus dengan pengajuan. Nah, ini di level pasca sarjana dimungkinkan. Begitu. Tapi harus pengajuan. Ya, karena begitu diterima, kemudian misalnya tidak mengajukan dan sebagainya, tidak membayar dan sebagainya, itu akan hangus. Ya kan, tetapi ketika lolos dan berkaitan dengan beasiswa sehingga harus ditunda, lah itu dimungkinkan. Khusus untuk level pasca malah memang di Undip ada seperti itu. Gitu. Baik Bu, izin bertanya lagi Bu ya untuk pertanyaan terakhir, apakah dimungkinkan untuk ditunda sampai semester gasal tahun depan Bu? Ya, jadi itu nanti yang tadi saya sampaikan kan memang mengikuti beasiswanya kan Mas. Artinya kan ketika Baik Bu. yang normal gitu kan, yang reguler kan ini daftar, lolos, maka Agustus akan kuliah. Tetapi kalau dengan kasus seperti itu nanti bisa dimungkinkan untuk mundur. Karena di pasca itu kan penerimaan mahasiswa baru kan 2 kali. Ada semester gasal, ada semester genap. Nah ini kalau memang seperti itu di level pasca sarjana memang dimungkinkan. Ya kalau di S1 malah nggak bisa. Artinya ketika lolos ya membayar. Kalau nggak bayar UKT, nggak herek dan sebagainya ya hilang. Ya kan? Tapi kalau di level pasca apalagi berkaitan beasiswa itu dimungkinkan. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Mas Harlian. Selanjutnya di sini ada dari Mas Agung Sapta ya. Monggo. Baik, enggak, Pak. Suaranya ada, Pak? Terima kasih. Jelas. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Agung Sapta dari Maluku Utara, Pak. Sekarang menjadi calon penerima beasiswa LPDP yang sedang mengikuti pengayaan bahasa di Universitas Negeri 11 Maret di Solo. Gini Pak, saya mau tanya, ini kan posisi sekarang saya sedang ngikutin pengayaan bahasa Inggris yang mana artinya belum punya sertifikat TOEFL untuk pendaftaran. Sedangkan di tahun kemarin saya sempat tes itu bukan TOEFL Pak, tapi TOEP. Apakah TOEP saya ini bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran beasiswa? Karena kalau mengikuti official tesnya di gelombang ini saya belum bisa mendaftar Pak, seperti itu Pak. Mohon dijelaskan untuk Magister Sistem Informasi Pak. Terima kasih Mas Agung Sapta. Bu Wede, monggo. Maksudnya ini syarat TOEFL tadi untuk beasiswa atau untuk mendaftar di Undip, Ji? Untuk mendaftar di Undip, Bu. Soalnya Oh, kemarin saya lihat di halaman Undip ya. Ada memerlukan persyaratan TOEFL itu 450. kan? Iya, Pak. Ibu Ya, benar, Bu. sebenarnya kalau kemarin juga kita tanyakan ke LP2MP, untuk TOEFL itu memang opsional. Artinya tidak ditentukan harus TOEFL yang mana. Ya, karena kan ini nanti bisa sambil berjalan gitu. Indah, Bu. Maksud saya kalau saya yang kemarin itu TOEP, Bu, bukan TOEFL, Bu, dari PLTI. Oh, kemarin ketika di LP2MP itu, karena memang ada yang tanya kemarin, kaitan itu tuh opsional. Dan memang nggak ditentukan, Mas. Kemarin juga ada yang IELTS, ada yang TOEIC. Ya, ini untuk persyaratan aja di awal. Oh, baik, Bu. Terima Ya. kasih, Bu.
Terima kasih Bu Widi. Ini kelihatannya ada satu pertanyaan dari yang sangat panjang ini dari Mas Pati Soge, kalau nggak salah. Mungkin bisa dibaca di posisi ini ya. Iya, Mohon Prof. izin. Ada Panjang. iya, ada pertanyaan dari Bapak Pati Soge. Iya, Berasal dari NTT nih, Pak. Jauh sekali ya. ya. Yang pertama untuk surat jaminan biaya, apakah surat jaminan ini dari lembaga pengelola beasiswa LPDP? Dikarenakan berdasarkan panduan kita hanya bisa mendapatkan LOG setelah mendapatkan LOA dari kampus tujuan. Mau dijawab dulu, Prof? Atau Mungkin Bu WD, ini bagaimana surat jaminan pembiayaan? Ya, jadi ini mungkin sama seperti Mas tadi ya, yang bertanya tentang eh, mengambil S2 atau S3 tetapi berkaitan dengan beasiswa. Karena memang salah satu syaratnya kan daftar dulu lolos itu kan, kemudian mendapat LOA, kemudian pengajuan beasiswa. Nah, tadi yang kita sampaikan, yang ini untuk menjawab, menambahkan yang tadi. Jadi kalau di level pasca sarjana di Undip itu dimungkinkan untuk mahasiswa baru yang diterima ya, bukan yang lama, bisa tunda bayar, bisa tunda kuliah. Nah, ini kita juga ada seperti itu. Dan ini memang khususnya bagi mahasiswa, calon mahasiswa yang berkaitan dengan beasiswa. Artinya bukan pembiayaan pribadi. Ya, misalnya seperti tunda kuliah untuk mahasiswa baru, misalnya ini mendaftar, kemudian lolos, harusnya kan kuliahnya semester gasal di Agustus. Karena masih menunggu beasiswa, maka bisa mengajukan yang namanya tunda kuliah. Nah, tunda kuliah ini salah satunya apa? Permohonannya diajukan dengan pengantar fakultas atau sekolah. Artinya kan sudah diterima, sudah lolos, ya. Kemudian dengan beberapa berkas yang disampaikan, ya, dan diajukan selambatnya pada akhir masa pembayaran biaya pendidikan, karena begitu lolos kan ada masa pembayaran UKT atau SPP, ya. Kemudian juga ada yang namanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari institusi penjamin atau beasiswa pemberi, ya. Nah, ini memang berlaku untuk mahasiswa baru. Dan ini berlaku mulai 2022, 2023, dan seterusnya. Gitu. baik, terima kasih Ibu Laksmi. Kemudian ada pertanyaan tambahan. Untuk surat izin belajar di formulir pendaftaran diwajibkan untuk melampirkan surat izin belajar, sedangkan Bapak Pati Soge bukan seorang PNS ataupun P3K. Lalu solusinya bagaimana, Ibu? Kemudian untuk program magister program magister SI, apakah ada kuota untuk pendaftaran dan syarat TPA apakah harus diikuti di Undip atau bisa diikuti di luar Undip? Ya, jadi kalau surat izin belajar, tugas belajar itu kan berkaitan dengan ASN atau PNS. Artinya kalau tidak dalam posisi itu, bukan apa namanya, begini maksud saya, kalau ASN PNS untuk tugas belajar izin kan memang harus ada di ACC oleh instansi. Nah, ini menjadi izin belajar atau tugas belajar. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang nomor 3, kuota nggak ada. Artinya pendaftaran tidak kita batasi, ya. Tetapi begitu mendaftar nanti akan ada seleksi, baik TPA dan wawancara. Nah, kalau berkaitan TPA memang kita mengikuti pendaftaran mahasiswa baru termasuk seleksi itu kita mengikuti dari LP2MP. Termasuk nanti TPA, kemudian ada jadwal wawancara di masing-masing prodi, itu nanti yang mengkoordinir adalah LP2MP. Artinya semua fakultas sekolah yang ada di Undip nanti dikoordinasikan oleh LP2MP, termasuk jadwal dan sebagainya. Kemudian untuk pendaftaran gelombang kedua, mungkin nanti setelah gelombang 1 kan tanggal 10 selesai, tapi untuk level pasca biasanya memang ada 2 kali UM. Ini mohon dipantau saja webnya PMB Undip, khususnya yang pasca,
karena informasi jadwal dan sebagainya ada di sana. Gitu. Baik, terima kasih Bu Laksmi. Ada tambahan lagi nih Bu, sepertinya ada yang terkendala. Ibu Rika Indrina ingin bertanya mengenai akun ujian online Universitas Diponegoro. Kapan akunnya bisa diakses? Karena sampai sekarang ketika saya ingin mencoba login, tulisannya login salah atau login akun Anda tidak aktif. Maksudnya sudah mendaftar, kemudian nanti untuk ujian online mandiri ya ini. Kalau itu nanti akan diinfokan kepada calon pendaftar. Ya, karena memang pas level pasca ini pendaftaran atau PMB-nya kan menjadi ranahnya Undip, beda dengan S1, sehingga nanti berkaitan dengan akun ujian online nanti akan mendapatkan informasi, karena ini kan masih dibuka pendaftaran sampai tanggal 10. Dan itu nanti misalnya seperti wawancara, itu nanti akan ada jadwalnya. Dan itu peserta diinfokan. Ya, artinya pada jam sekian jadwal untuk wawancara misalnya Selasa jam sekian saja itu untuk nama-nama seperti itu nanti akan diinfokan. Gitu. Atau mungkin karena PMB ini dikoordinasikan oleh LP2MP, di situ kan ada helpdesk. Nah, itu bisa ya, mungkin WA dan sebagainya. Tetapi memang untuk pendaftaran kan masih tanggal 10. Tetapi kalau akun ujian online diinfokan karena ujiannya kan memang online semua. Begitu. Ya, terima kasih Bu WD. Nanti mungkin Mbak Siva bisa dicatat ya. Untuk Ibu Rika Indrina ini mungkin bisa memberikan nomor HP. Sehingga nanti kalau kita bisa lebih detailkan kepada LP2MP karena beliau tidak bisa membuka loginnya ini mungkin bisa kita berikan informasi selanjutnya. Mungkin mohon untuk Bu Rika Indrina dapat memberikan nomor HP-nya untuk nanti bisa kita berikan informasinya untuk kita bisa teruskan ke LP2MP. Oke, terima kasih ya Bu Rika. Selanjutnya ada Mas Dimas nih. Halo. Halo, baik Pak, terima kasih. Izin bertanya Bapak Prof. Agung dan Bapak Ibu sekalian, terkait fakultas Pak, fakultas saya kan minat di Magister Energi ya. Itu kalau kami lihat di kampus lain itu masuknya ke fakultas teknik Pak. Sedangkan ini kan di pasca sarjana ya. Itu perbedaan dasarnya tuh seperti apa ya Pak? Mengingat instansi pengampu kami Pak, itu kan Kementerian PU ya, takutnya tidak linear dengan jenjang kami sebelumnya di S1 Teknik Sipil. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Ibu Silvi, Ketua Prodi, menyampaikan bahwa perkuliahan nanti itu dilakukan secara online. Padahal waktu saya daftar itu ada kelas malam. Itu apakah kelas malam itu termasuk hybrid online atau tatap muka? Soalnya di persyaratan izin belajar kami itu sudah tidak diperbolehkan Pak untuk hybrid ya, apalagi online. Mungkin ada pertimbangan untuk dibuka kelas offline tapi malam hari. Mungkin itu Prof. Tanya. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Mas Dimas. Untuk masalah inline, artinya ada definisinya inline adalah di posisi kompetensi yang Bapak Ibu nanti ambil artinya. Nah, kalau kami di Undip, Magister Energi memang ada di bawah Sekolah Pascasarjana. Artinya memang itu berasal dari multidisiplin. Artinya untuk background S1-nya, Bapak Ibu bisa dari berbagai fakultas, tidak hanya dari fakultas teknik. Kalau fakultas teknik kan yang monodisiplin ya, persis betul. Nah, kalau kami di Undip, S2 Energi itu ada di bawah Pascasarjana. Artinya Bapak Ibu background S1-nya itu boleh multidisiplin. Nanti tidak harus dari fakultas teknik. Kalau tadi kemudian Mas Dimas S1-nya di fakultas teknik. Jadi itu adalah salah satu dari keunggulan kami untuk bisa memberikan keleluasaan bagi Bapak Ibu yang nantinya mau di posisi-posisi yang multidisiplin itu. Apakah itu tetap dalam jalur inline-nya untuk Mas Dimas? Inline itu di ranah kompetensinya. Jadi kompetensinya Mas Dimas itu artinya. Jadi kalau nanti Mas Dimas sebagai
lulus dari S2 energi itu kompetensinya adalah bla 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 bla. Nah, kompetensi bla bla itu diharapkan inline dengan yang nanti Mas Dimas maksudkan seperti itu. Jadi kompetensinya jadi bukan di rumahnya S2 energi. Jadi kan Mas Dimas mencontohkan bahwa di universitas lain S2 energi ada di Fakultas Teknik. Kalau kami di Undip S2 energi ada di Sekolah Pascasarjana. Untuk detailnya, untuk masalah perkuliahan, monggo untuk Kaprodi, Bu Prof. Silvi. Baik. Terima kasih Prof. Agung. Selamat malam Mas Dimas. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, mungkin saya mencoba menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Prof. Agung. Untuk yang pertama, memang untuk kompetensi yang akan diberikan oleh Pak Magister Energi itu adalah interdisipliner, karena intake-nya yaitu dari lulusan para sarjana yang multidisiplin. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Agung. Jadi dengan intake yang multidisiplin tersebut nanti akan menghasilkan atau digodok nih, diproses dalam proses pembelajaran secara interdisipliner. Nah, terkait dengan kompetensi itu, memang ada beberapa mata kuliah wajib yang harus dilalui. Yang tidak lain adalah tentunya terkait dengan energi itu sendiri, dan juga ada pembekalan terkait dengan IoT di bidang energi, kemudian ada pembekalan di bidang regulasi, kemudian ataupun kebijakan, dan juga terkait dengan ekonomi energi. Sehingga diharapkan tidak hanya berkonsentrasi pada energi yang berbasis pada engineering, tetapi secara interdisipliner tersebut. Karena proses pembelajarannya kami melibatkan juga para dosen dari berbagai macam multidisiplin. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kelas malam. Nah, memang dari peraturan akademik yang telah dikeluarkan oleh rektor, bahwasanya untuk proses pembelajaran, maaf, bukan peraturan akademik, tapi surat edaran yang diterbitkan oleh Bapak Rektor Universitas Diponegoro, bahwasanya untuk proses pembelajaran Undip memfasilitasi secara campuran ya, jadi ada daring ataupun secara offline. Nah, terkait dengan kelas malam yang kami state di dalam website ataupun di dalam brosur kami, itu adalah untuk memfasilitasi yang notabene para mahasiswa kami itu berada di kebanyakan berada di luar Jawa, sehingga dengan kondisi tersebut proses pembelajaran itu masih diperbolehkan oleh institusi kami, sehingga kami mendeliver terkait dengan bahan perkuliahan itu secara daring. Namun tidak memungkinkan, maksud saya tidak apa maksudnya memungkinkan juga jika nantinya para mahasiswa ada yang menghendaki proses pembelajaran itu secara offline. Tentunya ini dikaitkan dengan nanti didiskusikan lebih lanjut di tingkat prodi. Begitu Pak Dimas. Terima kasih Prof. Agung. Mungkin ada pertanyaan lanjut. Ya Bu, mohon maaf Bu. Pak, maaf Pak, saya ada pertanyaan lanjutan. Jadi perkuliahannya nanti meskipun nanti daring apa luring ya, kita bisa minta jadwal yang offline nggak Pak? Soalnya ini untuk mengajukan izin belajar ya. Ya. Jadi kita minta mungkin ada jadwal pelajaran yang offline di malam hari gitu. Jadi salah satu syaratnya itu adalah offline dan malam hari, malah Sabtu Minggu malah nggak dibolehin sama BKPP. Oke. Baik, terima kasih. Mohon izin Prof. Agung untuk merespon pertanyaan terakhir Pak Dimas. Jadi kami akan menjalankan proses pembelajaran secara offline jika memang ada permintaan, karena selama ini sebagian besar dari bahkan hampir semuanya mahasiswa kami itu berada di luar Jawa. Dengan kondisi tersebut, maka proses pembelajaran terkait dengan deliver mata kuliah wajib
itu dilaksanakan secara online. Namun tidak memungkinkan jika menghendaki secara offline, perkuliahan itu dapat dilaksanakan secara offline. Dan kami akan memfasilitasi tersebut. Selain perkuliahan, sebenarnya kalau yang offline itu seperti yang kami sampaikan tadi di awal, bahwasanya kegiatan offline itu juga diwajibkan ketika menyelesaikan tugas akhirnya dari mulai seminar proposal, seminar hasil, kemudian sidang tesis. Itu harus dalam kondisi offline, tidak dijalankan secara online. Nah, untuk perkuliahan mata kuliah terkait dengan apa kuliahan itu dijalankan secara online selama ini karena memang memfasilitasi para mahasiswa yang notabene berada di luar Pulau Jawa. Mungkin itu Pak Dimas ada pertanyaan lanjut. Jadi kami akan memprovide itu kalau memang diinginkan secara offline. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, J. Terima kasih Prof. Agung. Saya kembalikan J. Terima kasih Bapak Ibu. Dari beberapa sudah kita jawab dan alhamdulillah terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari para kakak-kakak semua. Dan untuk yang ada di chat nanti akan dicatat oleh dari Mbak Siva selaku MC dan Mas Dava di sini. Dan nanti akan kita follow up dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita catat yang ada di chat. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan atas pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan dan terima kasih atas semangatnya untuk terus belajar karena kami di bangsa Indonesia ini butuh manusia-manusia pembelajar seperti Bapak Ibu yang tetap semangat seperti kakak-kakak semua. Dan alhamdulillah juga terima kasih untuk Bu WD, Bu Laksmi, Pak Dwi Cahyo selaku Bapak Wakil Dekan Akademik serta Ketua Prodi yang telah hadir. Di sini ada Prof. Gunowo yang telah menjawab pertanyaan, ada Prof. Silvi juga, terima kasih. Dan terima kasih Mbak Siva selaku MC. Jadi kelihatannya tidak ada yang lagi raise hand, bisa kita tutup mungkin. Oh ini ada Mas Afif ya. Oh Mas Afif, coba Mas Afif. Iya Pak, bentar Pak ya. Oke. Terakhir Pak, saya ini dari Surabaya. Iya. Saya kan dosen Pak, dosen di PPNS. Kemudian kalau mau saya ngambil program ini Pak, apa namanya yang by riset, itu apakah saya kira-kira masih mampu untuk sambil ngajar gitu kan Pak, sambil ngajar. Artinya kalau by riset itu kan biasanya mata kuliahnya itu hanya kayak eh, pengantar riset atau ya lanjut-lanjut tentang proposalnya. Mungkin kalau proposal dan sebagainya mungkin offline gitu ya Pak ya. Dan seperti itu saya kalau yang by riset itu kira-kira memungkinkan nggak Pak kita sambil ngajar yang di model kayak politeknik itu kan ya ngawasi anak praktek lah kasarannya gitu gitu Pak. Siap. Siap. Terima kasih Mas Afif. Mungkin Bu WD terkait dengan yang course by riset, monggo. Iya, kalau berkaitan metode perkuliahan sebenarnya kan level pasca itu dimungkinkan hybrid. Ya. Nah, ini jadwalnya kan nanti mengikuti dari prodi masing-masing. Seperti tadi di Magister Energi malah banyak kan malah online. Ya, artinya di Undip termasuk di peraturan akademik yang terbaru itu sangat dimungkinkan. Tentunya tetap harus ada kehadiran karena ini kan absen kan juga penting. Ya, tetapi apakah nanti jamnya dan sebagainya, nah itu mengikuti jadwal di prodi, tetapi dimungkinkan untuk hybrid. Seperti di ME malah kebanyakan malah online misalnya. Karena memang itu menjadi salah satu kelebihan di pasca itu seperti itu. Ya, karena kan sudah bekerja dan sebagainya dan minat untuk sekolah lagi, tetapi ada keterbatasan berkaitan dengan mengikuti secara offline. Nah, ini di Perak itu diakomodir. Gitu Mas Afif. Untuk Mas Afif tadi untuk yang by riset, Bu Laksmi, Bu WD. Yang by riset, prodinya apa ya? DSI Bu. Oh iya, ini Sistem Prof. Informasi. Ger, monggo yang by riset sekalian. Baik, terima kasih. Suara saya dengar ya? Dengar, Prof. Baik, terima kasih Pak Afif. Jadi memang by riset itu diutamakan untuk yang apa
seperti Pak Afif bisa melakukan tugas di institusi. Jadi by riset itu biasanya kita mulai untuk matrikulasi memang harus datang selama 1 minggu ya. Nah, di situ diharapkan by riset di semester pertama sudah mendapatkan promotor co karena di situ ada mata kuliah pra proposal. Jadi nanti untuk bimbingan teknisnya bisa online. Nanti tinggal bagaimana Pak Afif untuk menghubungi promotor yang dipilih, nanti teknisnya bisa didiskusikan. Dan beberapa kuliah memang kalau by riset hampir online semua, hampir online karena memang didesain itu. Memang untuk by riset itu ditekankan pada tadi pra proposal, proposal dan ke project disertasinya. Begitu Pak Afif, jadi tidak ada masalah kayak gitu. Iya, artinya sambil ngajar, kita dosen juga sambil Boleh, ngajar tetap boleh. bisa Pak Cuma ya. cuma nanti kalau ada monef 1 hari kalau bisa datang karena kita monefnya diusahakan offline tapi 1 hari selesai. Jadi bisa datang pagi, nanti sore pulang. Itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Baik Pak, Begitu Pak. Nggih, senang sekali Pak, full senyum, lulus Ya, tepat waktu. ya, sip. Ya ini motonya ini sangat ini Pak, sangat ini yang dicari-cari dosen. Amin, amin, amin. Itu Prof Ya, Agung itu. Ya, makasih Pak. ya, Temanya ini malam ini. Ya, mohon maaf saya terakhir Pak. Terima ya, kasih. Bismillah. Terima kasih Mas Afif. Ini Ye, Bapak Ibu, sama-sama. matur nuwun Mas Afif. Jadi dengan pertanyaan Mas Afif ini juga menjadi penutup dari rangkaian diskusi ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas diskusinya, dan terima kasih buat Bu WD, Pak WD, serta para Kaprodi. Terima kasih untuk Mas Manajer dan Mas Supervisor, serta terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi Bismillah, semoga niat Bapak Ibu untuk bersekolah di Pasca Sarjana Allah meridhoinya. Demikian bisa saya sampaikan, bisa ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang terhadir dan semoga Allah meridhoinya menjadi informasi yang bermanfaat dan jadi ilmu yang bermanfaat. Untuk Bapak Ibu yang sudah ada nomor HP-nya nanti bisa kita rekam untuk bisa kita berikan informasi secara japri. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Agung dan Bu Laksmi serta Ketua Program Studi yang tadi sudah membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin. Mungkin karena adanya keterbatasan waktu, kami sudah membantu untuk memberikan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Jadi semisal dari Bapak Ibu yang telah hadir ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang sudah kami berikan di kolom chat. Dari informasi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab, bisa dicatat hal-hal penting yang tadi sudah disampaikan, seperti tadi adanya program International Exposure, kemudian seminar yang membangun akademik mahasiswa, adanya pameran poster hasil riset guna memenuhi progres, dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Insinyur Muhammad Agung Wibowo MMMSC PhD selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, Ibu Laksmi selaku Wakil Dekan 1 Sekolah Pascasarjana, Bapak Dwi Cahyo Utomo selaku Wakil Dekan 2 Sekolah Pascasarjana, Bapak Ibu Ketua Program Studi, dan para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung ke acara Open House 2025 hari ini. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam acara hari ini. Sebelum itu, mari kita sesi dokumentasi kembali untuk terakhir kalinya. Jadi dimohon untuk para hadirin bisa on cam terlebih dahulu dan dimohon untuk operator turut membantu mengambil dokumentasi pada malam hari ini. Baik, bisa dipersiapkan senyum yang manisnya. Saya izin hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik. Sebelum saya akhiri, saya juga ada pantun nih. Ubur-ubur ikan lele ditunggu di Pascasarjana ya Le.
Saya Ziva Cendikia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. matur nuwun. Saya izin. Liv, matur nuwun. Oke. Matur nuwun.